Polisi tangkap pembobol minimarket. Juru parkir nekat jual ganja. 2 DPO bandit ditembak polisi. Halo, selamat siang pemirsa setiap pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Kita ke informasi utama pemirsa, tim Jatandras Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus komplotan spesialis pembobol minimarket yang meresahkan warga. 6 orang eksekutor dan 1 orang penadah ditangkap bersama barang bukti ratusan bungkus rokok hingga alat pembobol bangunan. Para pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. 6 pria masing-masing berinisial SK, SM, DD, UJ, YY, dan AD hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolres Pandeglang. Mereka merupakan komplotan pencuri spesialis minimarket yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain ke-6 eksekutor, polisi juga turut mengamankan seorang pria berinisial RS yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok berbagai merek, 2 unit kendaraan roda 2, serta peralatan untuk membobol seperti palu, tang, tambang, dan kunci segitiga. Menurut Kapolres Pandeglang, AKBP Dino Indra Setiadi, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pagar dan membobol bagian atap minimarket pada malam hari saat toko sudah tutup. 3 lokasi, 3 TKP yang berada di wilayah hukum Pandeglang yang dijebol secara modern ini. Dari 3 minimarket ini ada 7 tersangka yang kita amankan. Dan dengan modus operandi ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan penjebolan plafon. Ini barang bukti melakukan penjebolan plafon. Ada tali tambang. Juga di sini ada perlengkapannya, ada kunci T untuk melakukan penjebolan plafon. Kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Para eksekutor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Kerap membuat resah pengguna jalan dan masyarakat, puluhan PAOGA atau juru parkir liar di Cengkareng, Jakarta Barat terjaring operasi petugas gabungan. Operasi penindakan tersebut sempat diwarnai drama saat sejumlah PAOGA menolak saat akan dibawa dan berusaha kabur dari sergapan petugas. Satu persatu PAOGA yang beroperasi di sepanjang ruas jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Namun tak sedikit pula para PAOGA ini panik ketakutan dengan berusaha kabur dari tangkapan petugas. Bahkan salah satu PAOGA berteriak histeris menolak ketika akan dibawa petugas dan dimasukkan ke dalam mobil. Operasi ini digelar lantaran banyaknya laporan masyarakat dan pengguna jalan yang sudah resah dengan keberadaan para PAOGA tersebut ketika terjebak kemacetan lalu lintas. Kita Satpol PP Kecamatan Cengkareng melakukan operasi skala besar dengan perhubungan, TNI, polisi, dan dinas sosial. Penanganan PAOGA sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Sasaran kami para PAOGA untuk hari ini yang berada di sepanjang jalan Ring Road Cengkareng, alhamdulillah berkat sinergitas dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perencanaan yang matang, kegiatan kami berjalan dengan baik
tidak ada halangan rintangan ataupun insiden yang berarti, dan operasi kami tentunya berjalan lancar. Setelah didata di kantor Polsek Cengkareng, puluhan pauga tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Nekat bobol pegadaian dan curi belasan handphone senilai 88 juta rupiah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pengedar narkoba asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menangis saat ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita doakan. Ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Lagu Selamat Ulang Tahun mengawali kisah penangkapan MN, buronan kasus pencurian dan pembobolan kantor pegadaian di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya kaget dengan kedatangan petugas kepolisian, tersangka MN juga menangis saat polisi menemukan barang bukti handphone curian dan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpannya. Penangkapan ini berawal dari aksi pencurian dan pembobolan sebuah kantor pegadaian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Melalui atap, tersangka MN bersama rekannya RAJ mencuri 15 handphone gadaian senilai 88 juta rupiah. Agar lolos dari kejaran polisi, pelaku mematikan CCTV di pegadaian. Namun usaha kedua pelaku kabur dari kejaran polisi berakhir sia-sia. Sebulan buron, kisah pelarian kedua pelaku berakhir pada Selasa malam. Dari hasil penyidikan, kedua tersangka nekat mencuri dan membobol kantor pegadaian karena membutuhkan modal untuk penjualan narkotika. Hal ini senada dengan temuan polisi di lokasi penangkapan, di mana 80 gram narkotika jenis tembakau sintetis ditemukan tersimpan di rumah pelaku. Sadar temuan ini memperberat masa hukuman, pelaku pun sontak menangis di hadapan polisi. Subdit Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya baru saja mengamankan 2 orang tersangka spesialis pencurian dan pemberatan yang menyasar sebuah kantor pegadaian di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 15 Januari 2025 kemarin. Para pelaku menjalankan aksinya secara terencana dengan memanjat atap bangunan menggunakan tangga, lalu merusak plafon kantor untuk mendapatkan akses masuk ke dalam ruangan. Guna menghilangkan jejak, para pelaku melumpuhkan sistem keamanan dengan memutus kabel CCTV sebelum mengambil barang-barang berharga di dalam ruangan. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita doakan. Ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sementara untuk temuan narkotika akan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Berantas peredaran obat keras daftar G yang dijual bebas di pasaran, petugas Satpol PP bersama BPOM menggelar razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari 5 orang pedagang yang berhasil diamankan, petugas mendapatkan 900 butir obat keras dari berbagai merek. Sejumlah penjual obat keras eceran ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat sore. Mereka dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk dalam daftar G secara terang-terangan dan tanpa disertai resep dokter. Hasilnya sebanyak 900 butir obat daftar G seperti Tramadol, Heximet, dan Trihexypenidil berhasil diamankan dari tangan para pedagang. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menuturkan, razia digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan penjualan obat keras secara terang-terangan di pinggir jalan. Obat-obatan daftar G tersebut kerap disalahgunakan para remaja yang bisa menimbulkan efek pemabukan. Dan patut diduga ratusan butir obat keras yang dijual secara ilegal itu adalah obat palsu. 900 butir ya. 900 butir. Yang terjaring orang itu ada 5. Ya, ada 5. Satu orang tadi melarikan diri ya, lama. Ya.
Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih jajaran Satpol PP dengan Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak, dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Selain akan membawa sampel obat untuk diuji lebih lanjut ke Balai Besar POM Jakarta, petugas juga akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada para pedagang. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta membuat surat pernyataan serta dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rizwanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi pencurian hewan ternak kambing dengan modus menyembelih langsung di kandang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku hanya menyisakan organ bagian dalam kambing yang ditinggalkan di dalam kandang. Tujuh ekor kambing milik sepasang lansia di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hilang dicuri kawanan pencuri. Dalam aksinya, para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini menyembelih langsung hewan ternak tersebut di dalam kandang dan hanya menyisakan bagian jeroannya saja. Aksi pencurian tersebut diduga terjadi pada Senin dini hari. Korban mengetahui kambingnya hilang setelah mendengar suara kegaduhan dari dalam kandang. Saat dilakukan pengecekan, korban terkejut karena seluruh 7 ekor kambingnya sudah tidak ada di dalam kandang. Korban sempat mencari keberadaan kambing tersebut. 5 ekor kambing ditemukan tidak jauh dari kandang, namun sudah dalam kondisi terpotong dan bagian jeroannya telah dikeluarkan. Diduga para pelaku panik karena aksinya diketahui pemilik yang terbangun. Para pelaku langsung melarikan diri dan hanya membawa 2 ekor kambing yang sudah dipotong. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Setu yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini di rumah pada kongkok maki-aki, enggak tidur. Jadi kata saya, ini kita lagi kongkok namanya, lo ada maling pikiran, saya kan ke situ. Pas gitu pak blutak, saya lihat tambah baterai susuluin. Ternyata mereka udah pada ngambak begitu pak, udah dipotongin semua begitu. Oh, iya. Itu udah ada yang dibawa bu? Bawa 2. Total kambing berapa sih bu? 7 ekor. 7 ekor. Iya. Kondisi kambing yang belum sempat dibawa gimana? Disembeli atau gimana? Iya udah dipotong juga. Terus ini saya jual sama saudara itu Ari. Oh sisanya? Iya, laku seperak. Ya 5 biji kan 200-an ya. Gede banget ada bandotnya. Saat itu emang cuacanya sedang gerimis sehingga emang jam-jam 4 pagi itu ya pemilik domba ini ya mungkin terlelap tidur, namun ada suara-suara yang gaduh sehingga sempat terbangun dan sempat mengejar. Korban menyebut aksi pencurian hewan ternak ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, 4 ekor sapi miliknya juga sempat hilang dengan modus serupa. Korban berharap petugas kepolisian segera berhasil menangkap para pelaku pencurian ternak tersebut. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pilihan berita kriminal akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang juru parkir di Kota Metro Lampung kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja di bawah jok sepeda motornya. Kepada kepolisi, pelaku mengaku ganja seberat lebih dari 85 gram tersebut akan dijual kembali dengan alasan membutuhkan uang cepat untuk membayar tagihan internet. Inilah rekaman video amatir saat anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung mengamankan seorang juru parkir berinisial RH berusia 48 tahun. Pria ini dihentikan polisi di jalan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ganja kepada kalangan mahasiswa dan pelajar.
Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 2 paket sedang narkoba jenis ganja seberat lebih dari 85 gram yang disimpan tersangka di bawah jok motor. Ganja tuh. Ganja. Aman bang, nyantai aja. Nggak mungkin kabur. Nggak bisa, borgol. Nurut ya. Abang? Nurut. Iya, pokoknya nyantai saya pak. Kooperatif. Kepada penyidik, tersangka mengaku ganja yang diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Pesawaran ini rencananya akan dipakai sendiri oleh tersangka dan diedarkan kalangan mahasiswa dan pelajar. Tersangka berdalih aksi tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi untuk membayar tagihan wifi di rumahnya. Pada saat itu anggota dapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan kebetulan pas di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Barat, menemukan seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, kemudian digeledah, ditemukan ganja kurang lebih 85,6 gram di dalam jok. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang menyasar kalangan mahasiswa dan pelajar di kota Metro. Sementara tersangka bakal dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro, Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Seorang IRT berusia 51 tahun merupakan residivis narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat. Ditangkap tim 2 Raja Wali saat berada di rumahnya usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan terduga, polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil narkoba jenis sabu. Penangkapan pun menjadi tontonan warga sekitar. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Purus Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat diinterogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba, namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan, tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara berapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal UU Narkoba dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang sudah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas. Dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama. Tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan sajikan informasi berita kriminal lainnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal, Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa. 2 pekan buron pencuri ponsel bocah SD hingga terseret 100 meter akhirnya berhasil ditangkap tim Jatantras Polda Sumatera Utara. Tersangka sempat kabur ke Riau setelah aksinya viral di media sosial.
Tersangka inisial MIN ditangkap tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara di tempat persembunyiannya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Warga Jalan Letda Sujono, Gang Takwa, Medan Tembung, Sumatera Utara ini kabur ke Riau usai video CCTV aksinya mencuri ponsel milik bocah perempuan tersebut viral di media sosial. Direktur Reskrim Polda Su Kombes Riko Taruna Mauruh Minggu sore mengatakan sebelum beraksi pelaku tersebut telah mengintai rumah korban yang sepi. Pelaku sempat mengintip korban sendiri di dalam rumah sambil bermain ponsel di Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Di saat itulah timbul niat pelaku mencuri ponsel bocah perempuan berusia 9 tahun tersebut. Namun aksinya tidak semulus yang diinginkan. Korban yang mengetahui pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil ponsel serta uang Rp100.000 berusaha mengejarnya. Saat pelaku kabur dengan sepeda motor miliknya, korban berusaha menarik besi belakang kendaraan pelaku hingga terseret 100 meter. Takut jadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya menyerahkan ponsel milik korban dan melarikan diri. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti sepeda motor yang digunakannya saat menjalankan aksinya. Setelah 2 minggu melakukan pengejaran di wilayah Medan dan Pekanbaru, tim MIT Subdit 3 Jatanras Polda Sumut beserta Kasat Reskrim Polres Belawan berhasil mengidentifikasi keberadaan tersangka atas nama MIN di wilayah Polda Riau. Akibat diseret sejauh 100 meter, korban mengalami luka di lutut, sementara seragam sekolah dipakainya saat kejadian sobek. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang mama di Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami patah jari kaki usai mengagalkan aksi pencurian tabung gas melon 3 kg di tokonya. Meski pelaku gagal membawa barang curian dan kabur, korban harus menjalani operasi di bagian kaki. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV aksi heroik Sri Ernawati, wanita parubaya, pemilik toko dan pangkalan gas. Seorang pria pengendara sepeda motor terlihat hendak membawa 2 tabung gas melon 3 kg dari dalam toko. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Flamboyan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Melihat aksi tersebut, korban langsung mengejar pelaku. Korban bahkan menarik baju pelaku hingga tabung gas terjatuh dan menimpa kaki korban. Akibat keberanian korban, pelaku gagal membawa barang curian dan melarikan diri. Namun aksi heroik tersebut berujung cedera. Korban mengalami patah jari kaki dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Orang apa, Pak? 1 orang. Naik motor? Iya. Ibu ngejar atau apa gitu, Pak? Iya, ibu lihat dia bawa, ibu ngejar. Terus gasnya dijatuhin ke kaki? Iya, kan udah ibu dorongin orangnya. Ya mungkin nggak sempat dia ini lagi, ya udah gasnya dibuang aja gitu kan. Tapi gasnya nggak sempat. Kondisi jalan dan lingkungan yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, pemilik toko kini menyimpan tabung gas ke dalam toko. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, korban bersama anaknya telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Bantar Gebang. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.